Waktu sudah menunjukkan pukul 7:10. Acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di acara Bincang Santai. Sebelum memulai acara ini, saya mau menyapa teman-teman peserta dulu nih di sini. Luar biasa sekali di sini, di luar dari yang kami perkirakan, bukan hanya diikuti oleh angkatan 17, 18, dan 19, tapi di sini juga ada kakak-kakak dari angkatan 14, 15, dan 16 arsitektur UAJY. Dan juga di sini bergabung bersama kita ada adik-adik atau teman-teman kita dari arsitektur angkatan 2020 yang baru saja bergabung di Atmajaya Yogyakarta. Selamat datang dan selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya Felicia Fiona dari angkatan 18. Dan saya Natasha Thalia dari angkatan 19. Kami akan memandu acara ini dari awal hingga akhir. Sebelum memasuki ke acara, marilah kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin secara agama Katolik. Bagi yang beragama atau yang berkeyakinan lain, dimohon untuk menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, pada malam hari ini kami haturkan puji syukur kehadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu sehingga kami boleh bertemu secara virtual dalam keadaan yang baik untuk mengikuti acara Bincang Santai. Sebentar lagi ya Bapa, acara ini akan kami mulai. Sekiranya Tuhan menyertai berlangsungnya acara ini dari awal acara sampai akhirnya nanti. Semoga acara Bincang Santai ini kami dapat berguna dan bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan kami semua. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus dengan perantara Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Acara Bincang Santai online ini akan membahas tentang Feng Shui dalam dunia arsitektur. Nah, Kak Fiona dan teman-teman semua, sudah pernah dengar belum kalau Feng Shui berperan besar banget untuk arsitek? Dan tentunya calon arsitek sudah harus mengenal dan memperbanyak pengetahuan seputar Feng Shui. Cara yang dapat dilakukan untuk membuat rumah hunian setiap orang menjadi ideal, salah satunya menggunakan prinsip Feng Shui. Dan kebetulan hari ini kita kedatangan pembicara yang tentunya sudah berkecimpung di dunia Feng Shui sejak tahun 1996 hingga sekarang. Baik, langsung saja kita mulai acara Bincang Santai pada hari ini. Kepada Pak Hombara, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, selamat malam semuanya teman-teman. Ya, saya tadi sudah memperkenalkan diri ya dari panitia. Terima kasih pada panitia Fiona dan Natasha dari Hima yang mengadakan hari ini. Kita mengadakan bincang santai. Kalau gitu bincang santai ya posisinya santai aja ya, jangan terlalu ini ya, jangan terlalu bingung. Jangan terlalu bingung ya. Ini tadi yang sudah disampaikan. Nama saya Hombara Sabu dari arsitek dari Atmajaya dan juga pernah sekolah di Hsinchu Hui Quan Guangxi, Cina. Dan saya sekarang berprofesi sebagai arsitek juga dan saya juga membuka PT ya, PMA Pulau Mas Abadi sebagai direktur home design ya. Ini aja. Mungkin next. Nah, kita bincang-bincang itu apa dari tadi Feng Shui. Feng Shui itu apa? Kalau Feng Shui itu kadang kita dengar juga ada yang bilang Hong Shui. Hong Shui-nya nggak bagus. Artinya Hong Shui sama Feng Shui itu sama aja. Feng Shui itu di dalam bahasa Mandarin ya, seperti bahasa nasional. Mungkin seperti kita ngomong bahasa Indonesia lah.
Ya kita ngomong bahasa Indonesia nasional gitu. Kalau Hong Shui itu dari dialek Hokkien atau Fujian di tempat yang lain ya, di Cina juga, tapi dia di bahasa daerahnya gitu. Terus kenapa Feng Shui ini dianggap sangat penting? Kenapa kok angin dan air? Feng itu artinya angin atau udara, Shui itu adalah air. Karena dua materi ini adalah diperkirakan terbentuknya suatu kehidupan. Nah, ini baru-baru terjadi, baru-baru tahu setelah mereka tahu, oh ternyata itu kalau nggak ada air, nggak ada udara, itu tidak bisa ada terjadi kehidupan. Nah, kita lihat tuh gambar yang di sebelah kirinya, itu tumbuhan kalau kita kasih botol, dikasih air, itu bisa tumbuh. Kalau kita hanya kasih tanah, tanpa air, itu tidak bisa tumbuh. Nah, makanya ini Feng Shui ini dianggap kenapa sangat penting, karena Feng dan Shui ini adalah satu perpaduan ya yang membuat suatu siklus untuk kehidupan. Ya, lanjut. Nah, judul hari ini kita adalah manfaat Feng Shui dalam mendesain suatu hunian. Nah, sebelum kita belajar itu kan kita harus tahu nih, Feng Shui ini sebenarnya apaan sih? Nah, sebenarnya praktek Feng Shui ini sudah dihimpun dari udah lama ini, sebelum Masehi itu 770 sampai 475 sebelum Masehi. Sementara buku Feng Shui itu diterbitkan awal tahun 25 selama dinasti Han, dan buku Jia Qing tahun 80 tentang lokasi rumah, makam, dan muncul dalam katalog ini. Jadi kalau orang lihat Feng Shui itu kayaknya kok mistik ya? Sebenarnya enggak. Feng Shui itu adalah arsitektur, seperti yang kita pelajari. Feng Shui itu adalah arsitektur, tapi arsitektur Cina. Zaman dulu. Tetapi yang saya pelajari untuk Feng Shui ini, mereka itu lebih condong seperti kita belajar fisika bangunan. Mungkin adik-adik teman-teman yang baru gabung, yang baru jadi arsitek, baru mahasiswa arsitek, belum kuliah fisika bangunan ya. Nah, nanti kalau fisika bangunan ada tadi semester berapa saya lupa ya. Mungkin semester 5 atau 7 saya lupa. Nah, itu ada kuliah fisika bangunan. Nah, itu mungkin hampir sama lah dengan Feng Shui ini. Jadi Feng Shui itu sama dengan arsitektur, tetapi dari Cina gitu ya. Pembentukan Feng Shui kita mulai tampak periode 3 kerajaan San Kuo tahun 221, serta pelajar kekaisaran yang membuat teori dan menulis berbagai subjek Feng Shui awal dinasti Sung tahun 960 sampai 1279. Nah, ini mereka sudah membuat satu buku tentang Feng Shui ini. Jadi mereka membuat satu buku tentang Feng Shui ini, jendela, letak pintu, letak di mana-mana ya, letak pintu, jendela, tangga, nah, tempat berjalan, taman, jenis pohon, jenis lukisan. Nah, itu mereka sudah membuat satu teori itu di subjek Feng Shui itu pada dinasti Sung tahun 960 sampai 1279. Nanti kalau ada pertanyaan ya bisa disampaikan. Ya, lanjut. Oke. Nah, sekilas tentang Feng Shui. Feng Shui berasal dari ajaran I Ching dan hubungan dengan 5 unsur, yaitu air, kayu, api, tanah, dan logam. Ini bukan film Avatar ya, tapi ini memang 5 unsur itulah ya sebagai satu siklus. Kan kita bingung ya, kenapa nggak logam? Kenapa nggak, kok dia Feng Shui? Bukan tanah dan logam. Kok bukan api dan tanah? Kenapa nggak kayu dan api? Kenapa seperti ini ya? Air, kayu, api, tanah, logam. Kenapa nggak
Air aja sama kayu, kan udara nggak ada. Kenapa unsur ini dimasukkan di situ? Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal. Nah, ini berpusat dari suatu yang sudah tadi sampaikan itu, bahwa air dan tanah, feng dan shui itu udara dan air itu adalah dari objek suatu kehidupan, ya. Kelima unsur itu dapat merusak satu dan lain apabila tidak dipadukan secara harmonis. Misalnya api dengan air gitu ya, tidak harmonis. Nah, pengaturan yang tidak harmonis akan menciptakan suatu siklus yang dapat saling merusak. Begitu. Lanjut. Tujuan Feng Shui untuk keselarasan keseimbangan hidup manusia dengan alam melalui Qi. Qi itu adalah nafas kosmik. Jadi orang Tai Chi, jadi orang Qi itu kalau orang belajar kungfu itu adalah Qi. Mungkin ada yang nonton film Jackie Chan, yang itu film silat apa itu yang sama anak kecil itu, Karate Kid. Nah, lihat mereka pada saat naik kereta api, mereka mau belajar kungfu, dilukis sama Jackie Chan gurunya, Mr. Han, dia tulis Qi, suatu unsur kosmik dan suatu bela diri juga. Nah, mengapa arsitek perlu mengetahui Feng Shui? Nah, hari ini teman-teman nggak rugi deh. Jangan sampai sudah jadi mahasiswa arsitek, apalagi nanti sudah jadi arsitek ditanya Feng Shui. Feng Shui itu sama Hong Shui sama nggak ya? Kita bingung. Nah, hari ini kita tahu ya. Nah, Feng Shui itu apa? Feng itu apa? Shui itu apa? Kita tahu. Arsitek itu perlu tahu karena klien memiliki latar belakang dan sifat kepercayaan yang berbeda-beda. Ada yang Muslim, Kristen, Katolik, Konghucu, bahkan ada yang tidak beragama itu ya. Tapi namanya harus tulis di situ. Harus ada KTP kalau dia tinggal di Indonesia. Dua, menambah wawasan seperti pada malam hari ini ya. Dan nilai lebih seorang arsitek. Ya, lebih dipercaya dan semua orang ingin sukses. Nah, seperti ini, seperti tujuan Feng Shui ya, untuk keselarasan manusia dengan alam. Jadi manusia itu tinggal di alam. Jadi kita harus menyatu dengan alam. Bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan alam. Tidak bisa kita hidup tidak berdampingan dengan alam. Lanjut. Nah, Feng Shui ini tadi saya tambahkan lagi ya. Feng Shui itu misalnya gini, kenapa kita arsitek itu perlu? Nah, kita cepat aja ya. Nah, Feng Shui rumah ya. Ini ada ornamen hiasan yang bisa meningkatkan rumah ya. Ketika supaya rumahnya itu menjadi lebih baik lah. Ada gambar-gambar naga, ada gambar burung hong, guci keramik model Tiongkok ya. Tumbuhan hijau. Tapi ini bukan yang tidak boleh yang plastik ya, harus yang beneran loh. Nah, tapi tumbuhan ini juga hati-hati, jangan yang berduri. Ya, kalau berduri itu akan Qi yang akan masuk itu dia akan membunuh udara Qi-nya sehingga Qi-nya menjadi rusak, tidak baik. Jadi tanaman-tanaman yang berduri ini jangan taruh di dalam rumah. Kaktus walaupun bagus biarin aja, jangan depan rumah, jangan. Itu tidak baik untuk Feng Shui. Tapi kalau kita berpikir seperti logika, ya masuk akal juga lah. Kalau misalnya ada berduri, kalau misalnya ada anak kita atau anak kita, kalian belum punya berkeluarga ya, misalnya teman-teman deh, misalnya sana terus kena tusuk duri ya kan, kan repot juga gitu loh. Nah, di dalam sana juga akan ada puisi-puisi positif ya, jangan ada membuat puisi-puisi yang negatif di dalam rumah, hiasan dalam rumah, ornamen rumah ya, atau mungkin kita kasih gambar atau apa. Terus peralatan menarik Qi positif ya, seperti yang patwa atau uang logam emas seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah gambar-gambar yang disarankan ya, seperti ikan ya, gambar pohon, gambar bunga ya. Bunga yang paling atas sebelah kanan itu adalah lukisan Cina. Kalau kita pelajari di situ kita akan lihat bahwa
ini bentuknya apa ya, seperti ini. Nah, nanti akan menjadi satu pertanyaan deh. Nanti kalau bisa menjawab dengan bagus, saya akan kasih hadiah. Nah, ini juga ada beberapa bunga dan beberapa kuda yang ada di sini. Nah, kuda-kuda yang ada di sini pernah kan, mungkin teman-teman pernah lihat kuda yang lari. Ini kok kudanya cuma duduk, berdiri, makan rumput, nyantai banget. Hah? Dan kalau kita hitung-hitung, kudanya selalu angka 8. Tuh, ya. Ikannya ada berapa? 8 atau 9. 9 artinya ciu. Ciu itu artinya lama. Nah, lama. Pa itu fa seperti fa cai. Fa cai itu adalah kemakmuran. Fa fa cai. Kongsi fa cai. Pa dengan fa hampir sama. Di eja ada hampir sama. Jadi mereka suka angka 8. Dan kalau kita angka 8, itu kan tidak ada, kalau kita tulis angka 8, tidak ada yang terputus kan. Kalau angka 9 kan terputus. Oh iya, tapi kan ciu itu artinya 9. Tetapi kalau diartikan, diiniin, ngomongnya ciu itu artinya juga lama. Henjiu meijian. Henjiu meijian. Sudah lama nggak ketemu. Ciu itu lama. Nah, ini lama artinya ada siklus, terus menerus. Oke, lanjut. Nah, ini feng shui untuk kuburan atau makam. Ini adalah di San Diego ya. Nah, kita lihat makam itu juga diatur sedemikian rupa sehingga orang yang dikubur di sana akan menjadi makmur untuk keluarga dan anak cucunya. Gitu, itu akan diatur. Ya, saya beberapa kali juga diundang untuk saya dulu banyak berkecimpung di San Diego Hill ya, di Karawang. San Diego Hill. Dari Ricky Panjaya, Pak. Ricky apa? Lupa saya. Pertanyaannya, apakah perkembangan zaman dapat mengubah atau bahkan menghapus feng shui yang sudah berlaku sebelumnya? Silakan, Pak. Oke, itu sulit kita ngomong. Itu adalah pertanyaan ini, kalian bagus-bagus semua ya. Apakah bisa menghapus? Itu udah kuno nih, orang nggak mau pakai lagi. Ya, kalau kita bilang kuno, itu dari tahun di 770 sebelum Masehi sampai di sekarang masih dipakai nggak? Masih dipakai. Buktinya apa? Ya tadi kita udah lihat gambarnya. Sarang burung walet di Beijing sebagai Olimpiade ya. Gedung Olimpiade pusat lah, kalau kita mungkin Gelora Bung Karno lah ya. Terus gedung Zhongguo Yinhang, Bank of China, dia membuat seperti itu. Dulu namanya Bank of Hong Kong. Mereka buat suatu supaya perekonomian mereka itu kuat dan membuat seperti itu dengan membuat suatu penataan kota. Saya pernah membuat suatu penataan kota ya, cuman gagal ya, saya kalah. Jadi curhat nih, saya kalah ya, saya untuk buat ibu kota baru di Kalimantan, di Penajam. Saya ikut sayembara, tapi saya membuat suatu konsep juga yang seperti itu karena ya memang saya juga sibuk. Waktu itu saya juga ke India, jadi saya nggak bisa konsen untuk menyelesaikan tugas saya, jadi saya hanya kalah ya. Nah, tapi saya masuk ke tim juga ya, sudah ketemu Pak Presiden dan sebagainya. Nah, balik lagi, apakah itu bisa terhilangkan nggak? Kalau lihat sejauh yang saya lihat sih nggak bisa tuh Ricky. Kalau orang tuh masih melihat suatu manfaat dan melihat suatu manfaat dan keberhasilan dari Feng Shui itu sendiri, tergantung dari orang itu percaya atau tidak. Bahkan aku kalau bisa bilang 80% klien saya itu percaya Feng Shui. Bahkan mereka itu kadang-kadang ngajak saya hanya melihat tanah atau mengajak saya untuk memindahkan kuburan anaknya ataupun mengajak saya untuk memilih rumah, memilih makam, memilih rumah.
sesuai dengan sionya mereka gitu. Jadi kalau bisa hilang atau enggak? Kalau saya bilang sangat sulit. Sejauh orang masih merasakan positifnya dari Feng Shui. Buktinya ya baru kemarin saya ditanya sama Vice President. Satu Vice President di BCA. Ya, dia tanya, saya dapat kantor baru nih, posisinya saya pas nggak? Oh, saya cek. Oh, pas, tenang aja. Nah, gitu. Berarti Vice Presidennya ini bodoh dong. Oh, enggak lah, enggak bodoh lah. Dia itu orang pinter loh. Nah, dia orang pinter loh, baru makanya dia bisa seperti itu kan. Nah, kok percaya seperti ini seperti tahayul? Nah, ini bukan tahayul. Nah, ini seperti balik lagi ke nafas kosmik, suatu nafas kosmik. Ya, jadi bisa hilang nggak? Sekali lagi, sulit hilang kalau masih ada manfaat dari Feng Shui itu sendiri. Oke? Puas, Ricky? Puas, Pak. Oke. Selama ini mungkin ada yang boleh mewakili teman-teman ya. Saya ngomong ini kalian ngerti nggak sih? Apakah saya ngomongnya terlalu cepat atau terlalu lari sana lari sini? Karena saya nggak bisa menilai diri aku sendiri. Paham kok, Pak. Oh, paham. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Oke, ada lagi? Ya, selanjutnya kembali lagi, ini pertanyaan dari Ricky Panjaya. Ini pertanyaan kedua, Pak. Apa dasar dibentuknya Feng Shui dalam pembangunan rumah seperti peletakan perabot, penggunaan warna, posisi pintu, dan lainnya pada zaman dulu? Oh, kalau pada zaman dulu. Kalau zaman dulu, ya sama dengan zaman dulu berarti kan dia butuh arsitek. Zaman sekarang orang bangun rumah, mau menata rumah, dia perlu arsitek nggak? Butuh. Apalagi kalau sekarang nggak pakai arsitek itu nggak boleh. Sekarang kalau bangun rumah di DKI nih, teman-teman nih untung nih di zaman sekarang ini belajar. Zaman dulu orang yang nggak sekolah arsitek bisa jadi arsitek. Sekolah ekonomi, ya saya biasanya bangunnya begitu. Saya bangunnya biasa begitu. Nah, zaman sekarang nggak bisa. Arsitek itu sarjana arsitek. Nanti kalian harus ngambil profesi, kalian harus bergelut, dan kalian dapat sertifikasi menjadi seorang arsitek. Bangun rumah tidak pakai arsitek, tidak boleh. Jadi, zaman dulu kenapa sih mereka harus pakai Feng Shui? Zaman dulu. Ya karena mereka mencari arsitek. Kan balik lagi yang seperti yang saya sampaikan. Bahwa Feng Shui itu sama dengan arsitek. Tapi arsitek zaman dulu. Posisinya kenapa? Menentukan letak. Tidak mungkin dia kasih sembarangan. Baru masuk pintu langsung ruang makan. Atau langsung baru masuk langsung dapur. Wah, itu kacau. Kecuali rumahnya itu ya tipe 21 lah. Ya kan begitu masuk sudah ada ranjang, ada kompor. Nah, tapi kalau zaman dulu mereka harus melihat dari sisi Feng Shui. Kalau punya uang, kalau tidak punya uang mereka juga tetap memperhatikan. Nah, balik lagi Feng Shui itu sama dengan arsitektur tapi zaman dulu. Jadi mereka mengikuti Feng Shui. Karena apa? Ya ditakut-takutin itu. Kamu kayak kalau misalnya rumahmu ya, posisi kamu punya dapur ya di depan itu nggak benar. Itu nanti bisa sial. Mereka, waduh kalau gitu ya harus taruh di mana? Di belakang dong ya, atau di tengah ya. Nah, begitu. Jadi kalau kita jelasin, jangan nanti begitu masuk kalau kita sebagai arsitek, dapurmu harus ada penghawaan loh. Kalau tidak ada penghawaan alami ya kamu bikin suatu penyedot asap dong untuk keluar, cerobong asap keluar supaya rumahmu tidak banyak asap. Misalnya lagi masak cabai ya kan, satu rumah batuk-batuk. Nah, ini Feng Shui yang bagus adalah adanya cerobong asap supaya apa? Kalau menurut teori, nah kalau saya bicara Feng Shui, mereka akan menjawab supaya ada siklus nafas kosmik.
Nah, kalau kita sebagai arsitek, kita jawabnya apa? Supaya ada perputaran udara. Kalau enggak, ini udaranya nggak ngalir, masa di situ semua. Nah, gitu loh. Ricky Pan, jelas, Rick? Baik Pak, tapi saya ingin bertanya Pak, maksudnya itu kayak apa yang membuat mereka kepikiran loh tentang Feng Shui itu? Kayak misalnya, kenapa ranjang nggak boleh langsung menghadap ke pintu? Atau misalnya kayak kenapa cermin nggak boleh diletakin di ruang keluarga? Itu apa yang membuat mereka kepikiran akan Feng Shui tersebut? Kok bisa ada gitu Pak, pertanyaan. Oh, ya. Oh, kenapa sih mereka bisa berpikiran seperti itu? Pertama, itu adalah kenyamanan. Feng Shui zaman dulu itu mereka berpikir juga menggunakan logika. Jadi kalau kita tidur di depan pintu, ini pintu ya, misalnya pintu, terus kalian tidur, benar-benar tidur. Itu kalau secara teori Feng Shui, itu kita punya qi, kita waktu pada kita tidur, qi kita itu kena pintu ini, pintu qi ini mau masuk kena kita punya roh, tak. Itu malah kita bangun nggak enak, atau kita mimpi buruk. Saya nggak tahu kalau mau tes malam ini, kita tes aja teori ini benar atau salah. Ya, Rick, malam tidur di depan pintu, tegak lurus. Apakah kita tidur nanti mimpi setan nggak? Atau mimpi yang tidak nyaman nggak? Walaupun kita sudah kasih kasur, kasih tikar. Nah, tetapi kalau kita berpikir, mereka secara feng shui, mereka ngomongnya seperti itu. Ya, atau kita, karena qi-nya itu akan bertabrakan dengan roh orang yang lagi tidur. Nah, tapi kalau kita berpikir secara arsitektur, ya gila aja. Kamu tidur depan pintu, kita buka kena kakimu atau kena kepala. Ya kan, logikanya begitu. Terus cermin di depan tempat tidur. Ya kalau memang sering-sering nonton film setan, begitu bangun, lihat cermin, kirain setan, kaget. Nah, dalam Feng Shui, cermin di depan ranjang itu tidak baik. Nah, dia akan qi-nya akan bertolak belakang terus, tolak belakang terus. Jadi orang yang tidur di situ akan sakit. Dia logika dia berbicaranya seperti itu. Nah, tapi kalau kita sebagai arsitek, ya kita bangun langsung lihat cermin itu tidak nyaman gitu. Apalagi sering nonton film horor kan, bangun tengah malam mau pipis, lihat cermin kaget sendiri. Gitu. Jadi ada pemikiran seperti itu, Rick. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi? Ada lagi Pak, ini dari Cecilia Diani Lelita Marsonia. Pertanyaan, Apa? Feng Shui erat hubungannya diterapkan pada negara-negara di Asia, khususnya China. Apakah ada contoh negara barat yang menerapkan Feng Shui dalam segi arsitekturnya? Silakan Pak. Nah, kalau di dalam segi arsitektur yang di Eropa ini, saya tidak bisa bilang ya atau tidak, karena saya sendiri belum pernah melakukan penyelidikan atau studi di Eropa. Tetapi kalau saya lihat, saya pelajari, di desain-desain bangunan Eropa itu tidak ada mereka menerapkan praktek Feng Shui ini. Karena Feng Shui kan adalah arsitektur Cina. Arsitektur Eropa, ya mereka ada Le Corbusier, arsitektur Frank Lloyd Wright gitu, mereka ada arsitek mereka Amerika gitu ya, Eropa gitu ya, Bauhaus gitu misalnya, mereka arsitek-arsitek yang dari Barat, mereka tidak menerapkan Feng Shui, dan di sana tidak ada menerapkan Feng Shui seperti yang ada di dunia Asia, khususnya di Tiongkok gitu ya, di China gitu, tidak ada. Seperti itu. Jadi mereka tidak menerapkan seperti itu. Ya. Jadi kalau gitu orang terkaya
seperti orang terkaya di Amerika misalnya, apakah mereka menerapkan Feng Shui? Tidak. Mereka tidak menerapkan Feng Shui untuk membuat kekayaan mereka. Apakah mereka memperhatikan Tiantizen? Itu tidak. Tetapi kalau kita lihat Jack Ma, dia mengakui, saya memperhatikan Feng Shui. Jack Ma, ya. Kalau kita lihat makam di Sun Yat-sen tahu ya Sun Yat-sen, dari Dr. Sun Yat-sen, dia punya makam di Nanjing. Itu saya pernah ke sana, ternyata dia betul-betul menerapkan Feng Shui kuburan yang baik. Jadi kemakmuran dari suatu negara Cina itu tidak terlepas, mereka percaya nih, tidak terlepas dari kuburan Dr. Sun itu, Sun Yat-sen itu. Seperti itu. Kalau di Eropa mereka tidak menerapkan. Setahu saya tidak ada menerapkan. Oke, gitu Sil. Siap, terima kasih Pak. Ada lagi? Ya, ini adalah pertanyaan terakhir, Pak. Dari Safira Sakarisa. Seandainya kita tidak tahu Feng Shui dan ternyata tata letak rumah dan ruangnya salah, apakah itu berpengaruh terhadap kehidupan kita? Itu pertanyaannya. Oke. Saya beberapa klien ya, dia itu baru pindah rumah. Ini kisah nyata ini. Jadi ini bukan saya ngarang atau apa. Jadi ini kebetulan di Balikpapan ya. Saya pas main ke Balikpapan, ada yang nanyain saya kuburan, terus saya main ke satu ibu dengan anaknya, dan rumahnya ternyata itu baru mau dibongkar. Ya, baru dibongkar dan didesain oleh mantunya. Mantunya itu lulusan Singapura, arsitek. Dia kasih saya lihat desain rumahnya ini. Saya bilang, "You percaya Feng Shui nggak?" "Ci," saya bilang gitu. Dia Chinese kan. Dia bilang, "Oh, saya percaya." Suaminya juga percaya. Saya bilang, "Rumah kamu ini sudah bagus. Jangan kalian bongkar." Nah, mereka akhirnya dia bingung. Kamu kok bisa tahu ya rumah kamu saya ini bagus untuk kami? Ya, saya bilang tahu. Karena posisi kalian rumahnya ini kalau secara teori Feng Shui bagus. Ya seperti tadi yang pertanyaan siapa saya lupa nih, pertanyaan apakah Stefani ya, apakah berhubungan dengan horoskop apa-apa, saya lihat sangat baik gitu ya. Terus dia membuat kayak yang ini, saya bilang desain rumah ini kurang gitu bagus deh, saya bilang. Lebih baik kamu rubah sedikit lah. Wah, ini yang bikin arsitek nih dari Singapura, dia punya mantu. Ya udah kalau gitu kan kita nggak usah ribut ya, seperti pertanyaan apakah kita orang yang nggak percaya, apakah kita paksa-paksa, awas loh kamu nggak percaya sama Feng Shui, jangan, biarin, itu kan hak asasi manusia, biarin aja. Nah, pada saat dia sudah membangun rumah itu, saya ada bilang sama saudaranya dia, saya bilang sorry ya, tapi kamu jangan ngomong ke dia, ini rumahnya itu, rumah yang baru itu kurang begitu bagus loh, saya bilang. Itu nanti ada banyak kecelakaan, terutama untuk orang yang mendesain ataupun nanti ini. Oh iya, kok saya nggak akan jelasin. Ya sudah, akhirnya kami diamin aja. Tetapi saya catat dan saya rekam omongan saya gitu. Dan sengaja saya WA ke saudaranya dia. Ingat ya, jangan kasih tahu ya. Nanti akan tidak baik untuk keluarga ini. Menurut Feng Shui. Nah, akhirnya memang tetap bangun. Tetap bangun dan memang sial. Jadi anak pertama dia itu ada 2 perempuan ya anaknya. Dua-duanya sudah sukses secara materi. Satunya lagi main basket,
kakinya ternyata cedera dan urat kakinya putus. Satu lagi dia main sepeda, akhirnya jatuh dan lehernya seperti patah, seperti itu. Dan keluarga ini hampir bercerai, gara-gara rumah baru. Dan saya dipanggil lagi untuk membenahi rumah itu dan akhirnya menjadi baik. Nah, pertanyaannya tadi dari Safira. Mungkin nggak ada orang yang kalau kamu tinggal di rumah itu akhirnya kamu tidak hoki. Bisa jadi rumah itu. Karena itu kan kita balik lagi seperti tadi yang kita pelajari. Tian Tijen. Tian itu adalah dari langit, nasib kita. Kita lahir di mana kita nggak bisa ngomong, kita nggak tahu apa-apa. Ya, tahu-tahu muncul aja di keluarga ini. Entah orang Amerika, orang Cina, orang Indonesia, apa segala macam. Ti itu berbicara tentang feng shui. Apakah rumah itu bermasalah? Kalau memang dia bermasalah, mungkin rumah itu harus kita benahi. Dan beberapa rumah yang memang saya benahi, itu mereka akhirnya mengakui kok. Setelah dibenahi, mereka menjadi sukses. Begitu, Safira. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan lagi nggak, Safira? Apakah kurang jelas atau apa? Sudah jelas, Pak. Terima kasih. Iya. Ada juga yang sangat berbaik hati untuk membantu dia gini. Dia membuat rumah kasih ke mamanya, tinggal serumah sama dia. Wah, dibuat rumah yang mewah. Dia kasih tahu saya, cuman saya bilang kalau secara feng shui kurang bagus saya nggak percaya. Saya nggak percaya feng shui, saya nggak percaya, saya nggak mau. Biarin. Tapi saya sudah bilang sama saudaranya, dia masalah percaya atau enggak ada urusan sama aku loh, saya bilang gitu. Cuman ya, mamanya tinggal di rumah itu tidak akan nyaman. Tidak akan nyaman, kasihan. Dia akan selalu sakit dan hatinya akan sangat berduka. Setelah bisa bicara seperti itu, oh ya, tapi keep ya, jangan ngomong ya. Enggak, dia nggak ngomong. Akhirnya, benar nenek itu tinggal di rumah itu, dan nenek itu mengalami jatuh. Dia sakit, kakinya patah, dan baru-baru ini mungkin 2 bulan yang lalu dia meninggal. Begitu. Jadi feng shui rumah itu, bisa nggak orang tinggal di rumah itu menjadi sial? Bisa. Sangat bisa. Itu tambahan aja, Safira. Jadi yang saya bicarakan ini bukan ngarang atau apa ya. Ini adalah pengalaman-pengalaman yang saya alami. Oke, Fiona, masih ada? Sudah cukup, Pak, pertanyaannya. Dan terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan dan juga yang sudah menyimak tentunya. Tentunya topik kita hari ini sangat menarik untuk didiskusikan. Sekali lagi, isertif dan imateri seluruh peserta akan dikirimkan melalui email. Dan saya akan mengulang kembali nama-nama penanya tadi yang beruntung untuk mendapatkan giveaway kita pada malam hari ini, yaitu ada Stephanie Audrey, Eduardus Kenan, Ricky Panjaya, Safira Sakariska, dan Cecilia Diani Sesita. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan nama. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengiriman hadiah tadi, akan dikirimi panitia setelah acara ini selesai. Dan untuk teman-teman yang belum kebagian giveaway atau yang belum bertanya, tidak perlu sedih karena Biro Cerdis akan mengadakan acara lain lagi ke depan. Kami tunggu kedatangan kalian untuk acara selanjutnya yang akan lebih menarik lagi. Acara dibuka dengan doa, marilah kita tutup dengan doa. Semoga semua yang kita dengar dan yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Doa akan saya pimpin secara agama Katolik, bagi yang beragama lain atau berkeyakinan lain, harap untuk menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, tiba saatnya kami di penghujung acara Bincang Santai ini.
Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga dapat berjalan lancar acara bincang santai ini dan dapat berjalan dengan baik. Semoga acara bincang santai kali ini benar-benar dapat bermanfaat bagi wawasan kami dan menambah pengetahuan kami. Terima kasih ya Bapak. Doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, sampailah kita di penghujung acara bincang santai online bersama Pangumbara. Kami selaku MC dan seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Pangumbara selaku pembicara dan terima kasih juga atas kerjasamanya pada para peserta sehingga membuat acara ini berjalan dengan lancar. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Saya Natasha Thalia. Dan saya Felicia Fiona. Mohon undur diri dan sampai jumpa di rangkaian acara ceramah dan diskusi berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Selamat malam. Oke, thank you semua ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.